Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kembali Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami, untuk kami bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya ketika mempersiapkan renungan firman-Mu ini. Biarlah renungan firman-Mu ini terlebih dulu menjadi berkat bagi hamba secara pribadi dan juga Tuhan menolong sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh kami terapkan sehingga kami baik hamba-Mu dan juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini temanya begitu indah ya menurut saya. Tema ini adalah bagaimana saling melayani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ini nats dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membacanya di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya. Karena ini tidak bisa terlepas dari ayat sebelumnya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bergantian di dalam membaca kebenaran firman-Mu ini. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kedua, begitu seterusnya. Demikian kebenaran firman Tuhan, kemerdekaan Kristen, Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Silakan ayat 2. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 9, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Kita baca bersama-sama ayat ke-12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Kita sudah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini dan kita akan melihat yang pertama adalah pembagian dari kitab Galatia secara garis besar ya. Kita melihat bahwa Galatia 5, bisa minta tolong, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 26 ini itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah panggilan untuk hidup di dalam Kristus. Itu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, bagian pertama ini itu menekankan pentingnya tidak kembali terbelenggu dari perbudakan dosa dan mengasihi sesama. Lalu bagian yang kedua yaitu ayat 16 sampai dengan ayat 26. Itu perbedaan antara perbuatan daging dan buah roh.
Bagian kedua ini secara rinci memaparkan perbuatan daging yang tidak menyenangkan Tuhan dan buah-buah roh yang dihasilkan jika hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, itu yang kita lihat. Lalu kita akan melihat latar belakang daripada Galatia pasal 5 ini. Bisa minta tolong? Kita akan melihat latar belakangnya. Ya, kalau kita lihat tadi kita selalu melihat Taurat begitu ya. Nah, apa sih Taurat itu begitu ya? Seperti kita tahu bahwa Taurat ini adalah kitab hukum Musa yang berisi 5 kitab awal di dalam perjanjian lama, ya. 5 kitab awal, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, jadi Taurat adalah kitab Musa yang berisi 5 kitab awal dalam perjanjian lama yang tidak hanya memuat 10 perintah Allah, tetapi juga ajaran dan hukum-hukum Allah, gitu ya. Lalu kita mau melihat lagi ini hal bagaimana keadaan gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, keadaan gereja mula-mula pada waktu itu adalah bahwa jumlah orang Yahudi itu jauh melebihi orang-orang non-Yahudi di dalam gereja mula-mula, termasuk di dalam yang terjadi di Galatia ini, begitu ya. Sehingga akibatnya itu banyak pertanyaan dan pokok persoalan yang muncul ketika orang-orang non-Yahudi ini masuk ke dalam gereja, gitu ya. Nah, salah satunya adalah Yudaisme. Siapa Yudaisme itu? Yudaisme ini adalah sekelompok orang percaya Yahudi ketika Paulus memberitakan kabar baik, begitu ya. Nah, kelompok orang percaya yang namanya Yudaisme ini dia menjadi pengikut Paulus, ya. Nah, ketika dia sudah menjadi pengikut Paulus, nah disinilah terjadi perdebatan. Kenapa? Ini si Yudaisme, sekelompok orang percaya ini, dia bersikeras ya bahwa orang-orang percaya non-Yahudi itu harus tunduk pada hukum Taurat Musa. Dan salah satunya harus mengikuti yang namanya harus disunat begitu supaya mereka diselamatkan, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yudaisme ini bisa kita bilang pengajar sesat, guru-guru palsu. Kenapa? Karena dia menekankan bahwa untuk menerima keselamatan orang non-Yahudi itu harus lebih dulu mengerjakan hukum-hukum Taurat, termasuk salah satunya adalah sunat, ya, seperti yang terdapat di dalam kitab suci, gitu ya. Nah, disinilah kitab Galatia ini menjadi satu tanggapan Paulus atas pengajaran yang keliru ini, gitu ya. Nah, karena menjadikan hukum Taurat itu sebagai syarat untuk keselamatan, itu merupakan satu tindakan yang memutarbalikkan Injil Kristus, oke? Lalu kita masuk di dalam pendahuluan. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian tahu begitu ya, bahwa saya ini melayani di Komisi Wanita. Nah, di dalam Komisi Wanita ini itu pada umumnya jemaatnya adalah ibu-ibu usia indah, ya. Nah, karena namanya ibu-ibu usia indah, faktor usia ini, maka ibu-ibu ini ya ada aja yang mengalami kelemahan tubuh. Entar si A, entar si B, entar si C begitu ya. Secara bergantian ibu-ibu ini suka sakit karena faktor usia begitu ya. Nah, kalau ada di antara mereka yang sakit, biasanya salah satu anggota keluarganya akan memberitahu saya, baik lewat WA, baik menelpon ya. Biasanya anaknya kasih tahu, Bu Moili, mama sakit, ini sesak napasnya gitu ya. Bisa juga kadang cucunya, ya, Bu Moili, oma sakit nih, ya, apa itu, nggak bisa jalan kakinya begitu ya. Nah, itu yang terjadi begitu. Nah, ketika kita diberitahu begitu ya, kita melayani, kita datang mengunjungi ibu-ibu usia indah ini, kita membesuk, kita mendoakan begitu ya. Nah, sebaliknya begitu. Satu saat, ya namanya masuk manusia, saya juga sakit ya, saya tidak dapat melayani begitu. Nah, indah sekali ketika saya sakit, ibu-ibu usia indah ini ya datang mengunjungi saya, ya membesuk, dia mendoakan saya dan dia juga membawa buah ini Moili biar cepat sehat begitu ya. Nah,
indah sekali ya. Saya kadang terharu ketika ibu-ibu usia ini kalau datang ketika saya sakit. Kenapa? Karena mereka itu bukan lagi pada umumnya bisa pakai 2 kaki berjalan begitu ya. Sudah pakai tongkat, ada yang pakai kursi roda gitu ya. Jadi itulah yang membuat kadang saya, Tuhan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang ketika saya sakit mereka juga datang ya, menjadi satu kekuatan penghiburan bagi saya. Nah begitu juga ketika di antara komunitas ibu-ibu usia ini, kalau ada salah satunya yang sakit, si A sakit, ya maka si B dan teman-temannya, hayo kita besuk begitu ya. Entah si A-nya sembuh, si C-nya sakit, hayo kita besuk begitu ya. Nah ketika membesuk mereka juga tidak lupa membawakan buah tangan, entah itu roti, entah itu buah-buahan begitu ya. Nah ketika membeli pun mereka join begitu ya. Tadi kita ke rumah si A beli buah berapa? 200.000, oh kita bagi 8 ya kita kunjungan. Nah begitulah keadaan dari komunitas ibu-ibu usia indah ini begitu ya. Jadi ada saling melayani. Saya melayani mereka ketika mereka sakit. Ketika saya sakit mereka juga datang membesuk saya. Bahkan ketika komunitas ini juga saling ada yang sakit, mereka juga saling melayani. Jadi itulah indahnya ya yang saya lihat di dalam satu komunitas ibu-ibu usia indah ini. Lalu kita mau masuk di dalam isi renungan ini ya, menarik di dalam isi renungan ini. Kenapa? Kalau tadi kita lihat ya dari latar belakang dan bahkan juga ketika kita membaca nats ini begitu ya, ternyata ini ada satu perdebatan antara orang Yahudi Kristen dengan mereka yang baru menjadi orang percaya begitu ya. Dan yang baru menjadi orang percaya ini dia non-Yahudi, dia bukan orang Yahudi. Jadi pada umumnya mereka juga adalah orang Yunani ya, jadi bukan orang Yahudi tapi orang Yunani. Nah apa yang diperdebatkan? Tadi kita juga sudah membaca dan melihat intinya yang diperdebatkan adalah sunat. Sudah sunat belum begitu ya? Kalau kita tadi baca di ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-6 gitu ya. Ternyata di dalam kehidupan berjemaat di gereja Galatia ini, tadi kita melihat bahwa ada sekelompok orang Yahudi Kristen yang menyatakan bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang benar itu, dia harus melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi, yaitu apa? Ketaatan pada hukum Taurat dan salah satunya itu adalah sunat. Jadi ini dijadikan tolak ukur untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus begitu ya. Nah ini loh, jadi bagi orang Yahudi sunat ini adalah salah satu hal yang menentukan keselamatan ya. Nah inilah yang ditolak oleh iman Kristen ya. Kita tahu bahwa pengajaran satu hal bahwa salvation by faith ya. Kenapa? Keselamatan itu ada di dalam iman kepada Yesus Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi bukan karena melakukan ya, kalau tadi taat melakukan. Tetapi ini salvation by faith itu adalah karena iman, karena anugerah. Nah inilah yang membedakan begitu ya. Dan ketika kita melihat ini jemaat Galatia ini jadi pada ribut begitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana ini ada bahaya di dalam jemaat Galatia ini. Bahayanya apa? Ini masuk nih pengajaran sesat ini ya. Nah, jangan-jangan begitu. Satu bahaya yang di sini adalah bahwa ini ya mereka berada dalam bahaya kenapa? Untuk dibawa lagi ke dalam perbudakan yang namanya, bukan dalam perbudakan, ke dalam pengajaran bahwa hukum Taurat itu adalah salah satu-satunya yang harus mereka taati begitu ya. Bahwa keselamatan itu harus melalui sunat. Nah ini jadi keadaan ini membuat jemaat Galatia ini ada dalam bahaya untuk bisa dibawa kembali ke dalam hukum Taurat tadi, persyaratan tadi begitu ya. Nah, karena itulah di sini kita lihat di ayat yang pertama ya, si Rasul Paulus itu mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu ayat pertama dimulai dengan hal itu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang sudah merdeka, begitu, bebas, merdeka dari penjajah. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, kita sudah dimerdekakan, ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuk perhambaan dosa. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam konteks ini, tetap aja ada orang-orang yang hidup seperti yang terjadi di dalam perikop kita ini, gitu. Apa ribut karena sunat, ya? Padahal di ayat 4, di ayat 6 kalau kita baca, sunat itu tidak menyelamatkan, begitu ya. Nah, ini sama seperti orang yang sudah merdeka, udah bebas, tapi rasanya dia masih menjadi hamba, begitu ya. Mungkin ada satu ilustrasi yang baik dalam hal ini ya, salah satu ilustrasi ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu, begitu ya. Jadi ada seorang bapak ini dia memikul berat sekali pikulannya, gitu ya. Bapak ini mau kemana? Dia mau dari desa, dia mau ke pasar menjual hasil tanamannya, buah-buahan, sayur-sayuran, begitu ya. Nah, dia memikul nih, pikulannya berat begitu. Tapi di dalam perjalanan itu dia ada seorang pengendara pick up, ya. Kita tahu pick up itu mobilnya ke belakang bukanya, ya. Bukanya itu bisa ditaruh barang, ya. Nah, si pengendara ini tahu setiap hari ini ketemu si bapak, ya. Nah, kebetulan ini pick upnya masih kosong belakangnya, ya. Lalu dia panggil, "Pak, saya mau ke pasar juga, ayo ikut Pak." Ya. Nah, intinya si bapak ini ikut naik, begitu ya. Tapi yang terjadi begitu ketika si pengendara pick up ini lihat ke belakang, apa yang terjadi? Itu bapak masih aja tetap itu pikul-pikulan yang berat, begitu ya. Lalu si pengendara ini bilang, "Pak, kenapa itu dipikul? Taruh aja ya, nggak usah dipikul, itu berat, jadi bapak bisa taruh. Nah, Bapak bisa duduk, begitu ya." Nah, inilah salah satu yang kita lihat. Ternyata si Bapak ini bilang, "Enggak, terima kasih udah dikasih tumpangan," begitu ya. "Enggak Mas," gitu. "Nanti takut mobilnya jadi keberatan jalannya." Ya, mungkin kita tersenyum akan hal ini. Tetapi itulah satu ilustrasi ketika sudah merdeka tapi dia merasa hamba, tetap aja itu dipikul ya, beban berat itu. Nah, di sini Paulus di dalam konteks ini mau dengan tegas mengatakan, kalau orang itu sudah tahu bahwa keselamatan itu terjadi karena salvation by faith, karena iman kepada Yesus Kristus, lalu dia sudah diampuni dosanya, mengalami pengampunan, mengalami kemerdekaan dari dosa oleh Kristus, tapi kemudian dia berpaling lagi kepada apa? Kepada penegakan akan tuntutan Taurat dengan sunat, begitu ya. Dia menyunatkan dirinya. Dan kalau itu terjadi, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan orang tersebut tidak menganggap bahwa karya Kristus itu berguna dan berkuasa. Artinya dia menolak anugerah Tuhan dan dia memilih mengerjakan sendiri keselamatannya. Nah, ini Paulus dengan tegas mengatakan ini. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang 10 dari Alkitab kita, begitu ya, kita melihat bahwa si Paulus ini dia menegur keras ya para guru-guru palsu ini yang sudah mengeruhkan suasana dengan ajaran tersebut, dan bagaimana mereka mengajak orang-orang ini untuk kembali kepada perhambaan hukum Taurat dan termasuk di dalamnya sunat, begitu ya. Nah, sampai di sini kita melihat ini loh kondisi jemaat di Galatia, begitu ya. Ada persoalan yang genting, begitu ya. Ternyata secara tidak langsung begitu, ini pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu ini udah menyebabkan apa? Komunitasnya itu jadi di dalam keanggotaan jemaat Galatia nggak nyaman. Kenapa? Ada perbedaan pendapat ya. Karena ini ada pengajaran yang harus sunat, ini berdasarkan keselamatan hanya iman di dalam Yesus Kristus. Nah, perdebatan ini menjadikan komunitas di dalam gereja Galatia itu ada perbedaan pendapat, yang satu ini, yang satu itu, begitu ya. Nah, ini mengakibatkan terjadinya perpecahan, perselisihan, ketegangan, kecekcokan, begitu ya.
Sehingga mereka tidak lagi hidup sebagai anggota keluarga yang saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Nah, itu yang terjadi dalam konteks Galatia 5. Lalu kalau saat ini ya, kita bergereja begitu. Dalam kehidupan berjemaat pun saat ini virus perpecahan itu bisa menyusup kapan saja dengan cara yang tidak kita duga begitu ya. Mungkin salah satu contohnya, ya ada percakapan di antara sesama orang percaya. Ada anggota jemaat yang mungkin atestasi ya ke gereja kita. Lalu tanya, kamu dari mana? GPIB. Oh, Pantekosta gitu ya. Kamu dari mana begitu? Oh, Bethel. Ini aliran karismatik gitu ya. Lalu, kamu udah dibaptis belum? Udah. Apa baptisnya? CD begitu ya. Percik begitu, maaf. Baptisnya apa? Percik. Ya. Oh, kamu kamu apa baptisannya? Kalau aku diselam. Lalu kita lihat di dalam pembicaraan ini, lalu ya kamu udah dibaptis tapi baptisnya percik ya. Itu mah nggak boleh begitu ya. Percik yang benar tuh harus selam. Siapa bilang percik juga boleh begitu ya. Nah lihat ya, keadaan terjadi perdebatan perselisihan begitu ya. Nah kita melihat bahwa sejarah kehidupan orang percaya dipenuhi dengan pertengkaran seperti itu juga saat ini kadang-kadang terjadi. Jadi mempertentangkan hal yang bukan hakiki di dalam iman Kristen gitu. Tetapi mereka melihat seakan-akan ini menjadi yang paling utama gitu ya. Nah sekali lagi kita diingatkan bahwa kemerdekaan Kristen kalau tadi kita lihat panggilan untuk hidup di dalam pelayanan yang lahir dari kasih, bukan dari egoisme atau pertengkaran. Dan harus didasarkan pada kasih kepada Allah yang diwujudkan, kasih kepada sesama gitu ya. Nah ada satu cerita, ada satu kisah. Cerita ini bukan terjadi di Indonesia tetapi terjadi di negara yang punya 4 musim ya. Kebetulan waktu itu musim winter, musim dingin, artinya salju begitu ya. Jadi ada seorang pendeta, dia ini suka memperhatikan jemaatnya gitu ya. Dia melihat ada satu bapak yang sudah lama sekali nih tidak hadir begitu ya. Lalu dia datangin pendeta ini datangin ke rumah bapak itu. Ketika datang ya dia bisa lanjut. Ya, ketika datang dia melihat bapak ini lagi menghangatkan dirinya ya. Jadi si bapak ini dia lagi menghangatkan dirinya di depan perapian ya seperti yang kita lihat begitu ya. Lalu si pendeta ini ketika udah sampai dia ambil kursi, dia duduk di dekat si bapak tadi ya. Nah bapak itu kemudian melihatnya ada pendetanya datang gitu ya. Dia cuma menganggukkan kepalanya tapi dia nggak bicara, dia diem aja ya. Nah pendetanya juga nggak bicara, jadi bapak dan si pendeta ini sama-sama berdiam diri memandangi apa? Bara api di perapian itu ya. Nah nggak lama kemudian si pendeta ambil itu apa? Penjepit bara ya, Bapak Ibu tahu dia ambil penjepit bara itu lalu dia ambil salah satu bara api di dalam perapian itu ya, dia ambil ya. Terus Bapak ini liatin aja ya, si pendeta ambil itu satu bara api di dalam perapian itu. Nah, Bapak Ibu tahu kalau bara api menyala diambil satu baranya, maka itu perapian jadi apa? Meredup ya. Bahkan lama-lama ini perapian bisa apa? Mati, bisa padam begitu ya. Nah, akhirnya si pendeta sama bapak ini liatin ini udah pengen mati, udah meredup gitu ya. Lalu si pendeta lihat ke jam tangannya, lalu dia izin pulang ya. Tapi sebelum dia izin pulang, dia ambil apa? Dia ambil lagi tuh satu bara tadi yang sudah dia ambil dari perapian, dia sekarang masukin lagi, dia ambil, dia masukin lagi ke perapian itu. Dan kita tahu perapian yang tadinya itu mulai mau padam gitu ya, kembali dia menyala ya, kembali perapian itu membara begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pesan yang mau disampaikan si pendeta ini baik kepada Bapak itu ya. Nah dan kita semua ketika mendengar akan kisah ini tentu tahu
apa pesan daripada yang dilakukan oleh pendeta itu. Jadi intinya ini Bapak lagi dalam masalah berat. Masalah yang sangat sulit, masalah yang sangat berat begitu ya. Jadi intinya kehidupan itu sulit begitu ya. Tetapi akan jauh lebih sulit kalau dihadapinya hanya sendirian ya. Jadi si Bapak ini butuh apa? Si Bapak ini butuh tempat di mana dia bisa mengobarkan kembali nyala api yang mulai meredup karena beratnya kehidupan ini ya. Nah, ini Bapak ini gitu ya. Jadi Bapak ini membutuhkan sebuah tempat, sebuah kebersamaan di mana orang-orang bisa memulihkan diri ya. Orang-orang bisa memulihkan diri dan menemukan kembali kobaran bara api yang mulai meredup itu ya. Itulah pesannya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, sudahkah kebersamaan yang kita jalani bersama dalam komunitas kita, di jemaat kita saat ini, apakah kita sebagai gereja, sebagai keluarga jemaat Allah itu sudah menjadi tempat yang demikian ya, menjadi suatu tempat yang mana orang-orang bisa memulihkan diri dan menemukan kembali kobaran bara api yang mulai meredup itu ya. Biar Tuhan menolong kita. Mari ya, kita boleh menjadi satu gereja, komunitas orang-orang percaya. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya begitu ya. Menjadi satu komunitas persekutuan orang-orang percaya di mana ketika ada orang-orang seperti Bapak ini, teman-teman kita atau siapapun dalam komunitas kita yang seperti Bapak ini, maka kita sebagai jemaat Allah ya, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya di dalamnya, kita bisa melakukan sebagai gereja yang bisa memulihkan ya. Orang-orang bisa memulihkan diri dan menemukan kembali kobaran bara api yang mulai meredup ya. Demikian kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini dan biar Tuhan menolong kita ya. Kemudian kita masuk di dalam poin selanjutnya. Kita bisa melihat di dalam poin yang selanjutnya, yaitu di sini kita mau lihat kemerdekaan. Seperti apa sih kemerdekaan dalam Kristus itu? Nah, kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan berarti kita dapat berbuat sesuka hati kita, memenuhi segala keinginan kedagingan kita. Bukan ya. Ketika kita merdeka, dimerdekakan dalam Kristus bukan untuk berbuat dosa, tetapi supaya kita bebas untuk melakukan, bukan bebas berbuat dosa tetapi melakukan kehendak Allah gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita itu kenapa? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah begitu ya. Nah, kita melihat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus begitu, maka Dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena Dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, Roh Kudus itulah yang memberikan kita berkuasa, mempunyai Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, memberikan kita kuasa untuk kita hidup di dalam firman-Nya. Nah, itu ya. Ada orang yang mengatakan begini, orang yang merasa dirinya merdeka atau ada yang mengatakan, seseorang mengatakan demikian, orang yang merasa dirinya merdeka atau bebas dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya, justru orang ini tidak merdeka. Jadi ada orang yang merasa dirinya merdeka atau bebas, lalu dia berbuat apa saja sesuai dengan keinginan dia, justru orang itu tidak merdeka begitu. Orang itu adalah budak dari keinginannya sendiri begitu ya. Nah, lalu kita melihat di sini, merdeka dalam Kristus itu bukan hanya merdeka dari dosa, tetapi di sini kemerdekaan untuk melayani di dalam kasih. Ayat 13. Kalau kita lihat di ayat 15 itu menggarisbawahi apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini itu menjadi apa? Satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan yang diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa setiap kita manusia kita punya ego loh ya. Dan
selalu karena ego kita mau cari kepentingan diri kita sendiri. Ya, tetapi tadi kita lihat bagaimana ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita dan Roh Kudus memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga di dalam egonya kita sebagai orang yang mau mencari kepentingan sendiri, tetapi ketika kita sudah dimerdekakan, kita nggak lagi mencari kepentingan diri sendiri, tetapi bisa memperhatikan kepentingan orang lain juga, gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kristus memerdekakan kita supaya kita bisa saling melayani, dan itulah esensi daripada kemerdekaan Kristus. Itulah esensi dari kemerdekaan yang sudah Kristus berikan kepada kita, supaya hidup kita boleh berarti, bermakna, dan juga menjadi berkat bagi orang lain, begitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat di sini ya. Kita melihat sayang sekali ya kalau kemerdekaan yang sudah Kristus berikan itu justru direspon dengan kurang bertanggung jawab, yaitu dengan tidak memberikan kepedulian untuk menolong orang lain. Dari mana kita lihat? Nats ini sebagai salah satu contohnya. Kita lihat ya. Tadi ini berdebat. Berdebatnya apa? Ini ada tadi yang namanya kelompok Yudaisme. Mereka menekankan keselamatan itu diperoleh dengan mentaati hukum Taurat, termasuk salah satunya sunat. Ya, Paulus bilang tidak, kemerdekaan itu adalah anugerah, hanya iman. Ya, salvation by faith, keselamatan hanya iman di dalam Yesus Kristus. Ini bentrok, gitu ya. Nah, tetapi ini ketika Petrus memberitakan tentang Injil, ini menjadi pengikut. Tadi kita lihat ya di gereja mula-mula ini, tadi dibilang gereja mula-mula banyak orang Yahudi, tetapi datang orang non-Yahudi, ya, orang Yunani begitu. Nah, yang ini orang Yahudi dengar pemberitaan Paulus, mereka menjadi pengikut begitu, tapi mereka berargumentasi, enggak, harus melalui sunat keselamatan. Yang ini, yang pengajaran Paulus begitu ya, melalui iman. Nah, datanglah orang-orang Yunani yang non-Yahudi begitu, orang-orang percaya baru. Ya, lihat, orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang baru beriman di dalam Yesus Kristus. Kita tahu orang-orang Yahudi sejak kecil dia udah tahu tentang bagaimana Taurat, pengajaran ya. Nah, ini orang baru, orang Yunani banyak ya, yang nggak ngerti sunat begitu. Lalu datang, lalu mereka menjadi percaya, lalu dikatakan harus melalui sunat. Ini orang baru loh, baru percaya. Seharusnya ini orang-orang Yahudi tadi, kelompok Yudaisme ini seharusnya begitu ya. Ketika melihat ada orang baru nih, percaya Yesus Kristus, nih orang Yunani, aduh puji Tuhan. Mereka harusnya membimbing dong, dibimbing orang baru ini supaya bertumbuh di dalam iman. Ini malah enggak. Malah dia bilang harus sunat, itu harus. Nah, itu namanya menghakimi, itu namanya apa? Membuat orang ini jadi pertumbuhannya stuck, diam gitu ya. Ini nih yang dimaksud di dalam harus dengan kasih begitu ya. Harus dengan kasih memberikan pertumbuhan. Nah, itu yang kita lihat. Udah dikasih kemerdekaan tetapi tidak menggunakannya dengan baik begitu. Malah membuat orang baru yang percaya menjadi imannya stuck. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sebagai umat Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita perlu menyadari bahwa Tuhan ketika memberikan kemerdekaan, dia juga memberikan potensi bagi kita untuk hidup menjadi berkat, begitu ya. Nah, kita melihat di sini lagi-lagi ya sikap daripada orang Yahudi. Ini kita lagi menyorot orang Yahudi di dalam teks ini, begitu ya. Nah, kita lihat dia berperan sebagai apa? Hakim bagi sesamanya. Enggak boleh begitu, harus melalui sunat. Nah, kita lihat di sini. Dan dia merasa dia lebih baik daripada itu orang-orang non-Yahudi ya. Nah, ini juga ya, menjadi hakim lalu melihat dirinya lebih baik, lalu dia berhak menilai, memberikan penilaian yang justru membelenggu sesamanya untuk bertumbuh ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mari ya, lewat renungan pagi ini kita belajar punya semangat untuk mengasihi, untuk melayani. Kenapa? Kita lihat bagaimana Kristus sudah mati di atas kayu salib supaya kita beroleh keselamatan. Ya, iman di dalam Yesus Kristus.
Dia mengasihi kita, Dia lebih dulu melayani kita. Jadi mari ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kemerdekaan ya, menjadi dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita menjadi orang-orang yang mengikuti, meneladani Yesus Kristus. Kita belajar, termasuk saya di dalamnya ya. Belajar untuk menerapkan bagaimana dalam kehidupan keluarga Allah, komunitas, persekutuan orang-orang percaya di dalamnya, kita mengasihi, melayani dengan satu dengan yang lainnya. Mungkin saat ini ada banyak, atau kita nggak tahu, ada teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak hadir, yang mungkin sama dengan Bapak yang sedang menghangatkan diri di dalam perapian itu. Mari ya, kita boleh belajar menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai penutup, kita akan sama-sama membaca di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-45. Bahwa kita baca bersama-sama untuk mengakhiri renungan pagi ini. Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Allah, persekutuan orang-orang percaya di dalamnya, kami terus belajar menerapkan apa yang menjadi renungan pagi ini dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kadang kami gagal melakukannya. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala kegagalan kami terus mau maju bersama Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar menerapkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bersama Tuhan, perlahan tapi pasti Tuhan memampukan kami. Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani akan teladan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih buat dukungan untuk acara Munas ke-12 yang sudah selesai di hari Jumat tanggal 17 Oktober yang lalu. Sedikit saya kasih gambaran bahwa dimulai hari Selasa dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak, ya, bersyukur beliau bisa hadir. Lalu diakhiri dengan penutupan. Sebelum penutupan hari Rabu ditentukan lewat voting. Saya dan Ibu Eliana mewakili jemaat untuk memilih di antara 5 calon. Bapak Pendeta Heru Tri Budianto, Bapak Pendeta Gani, Bapak Pendeta Hiras, Bapak Pendeta Poltak, Bapak Pendeta Obed. Nah, yang terpilih paling banyak hanya beda 3 suara, Bapak Pendeta Heru Tri Budianto 32 suara, Bapak Pendeta Hiras 29. Maka ditentukanlah Ketua Sinode untuk 4 tahun ke depan Bapak Pendeta Heru Tri Budianto yang kita tahu biasa khotbah di tempat ini juga. Sekretaris Umum karena waktu itu Bapak Pendeta Poltak ditanya tidak bersedia, jadi otomatis yang memenuhi syarat Bapak Pendeta Gani. Jadi sekumnya adalah Bapak Pendeta Gani. Yang saya mau sampaikan adalah ketika kami selama berada di dalam musyawarah nasional seluruh Indonesia, ada datang sekitar 89 tepatnya, 9 dengan peninjau ada 100 lebih. Yang saya sangat respect adalah dari jemaat lokal di Surabaya. Mereka sangat melayani dengan sepenuh hati.
Jadi itu penjemputan di hampir semua jemaat lokal saling berbagi. Waktu saya dijemput, saya pikir, saya lihat fotonya masih muda gitu, nggak taunya yang jemput saya itu ya sudah senior juga. Dan dia bilang, saya biasanya dijemput Pak, nggak biasa menjemput, kata gitu. Jadi dia ditugaskan oleh anak muda, saya pikir ada satu yang koordinatornya itu sudah senior, nggak taunya pas ketemu masih muda, belum menikah. Dan dia ngatur begitu baik dan sangat cekatan, dia juga dosen. Jadi saya belajar dari jemaat lokal di Surabaya khususnya, di mana GKRI cukup berkembang di sana, menjadi teladan untuk yang muda, yang tua, tidak lihat generasi baby boomers atau milenial atau Gen Z, mereka saling melayani. Ini gambaran yang indah sekali. Kalau kita bisa melihat tadi firman Tuhan khususnya ayat 15, Galatia 5, kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan saling melayani. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, tadi ayat 15, orang akan saling menggigit, menelan, membinasakan. Itu gambaran dari metafora binatang. Binatang kan gigit, cakar, telan, binasakan. Jadi bersyukur kita boleh belajar di dalam komunitas gereja Tuhan, sampai di keluarga juga gitu ya. Kalau keluarga saling menggigit, menelan, ya membinasakan, berarti belum ada Kristus. Itu yang nanti kita bahas di dalam pemahaman Alkitab hari Rabu. Saudara Petrus Vicky hari Selasa yang lalu sudah lulus dari STTRI konsentrasi misiologi. Saya bicara dengan pimpinan, wakil pimpinan, bahwa tanggal 13 Desember penutupan semester. Setelah itu baru bisa bergabung dengan kita. Tadi saya pikir bulan November, ternyata menyelesaikan penutupan semester tepatnya tanggal 13 Desember. Kiranya boleh berbagian di dalam pelayanan gereja Tuhan tempat ini, khususnya di sekolah minggu maupun di youth, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh dukungannya, kiranya Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Satu hal lagi, pengurus daripada Majelis Pusat Sinode, MPS, dan juga Majelis Pertimbangan, menariknya untuk periode 4 tahun ke depan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Heru Tribudianto, personilnya, bagian-bagian bidangnya lebih dari 50% berisi generasi muda. Nah ini sangat bagus untuk ada kolaborasi antara generasi yang lebih senior dengan generasi muda. Doakan termasuk di dalam gereja Tuhan supaya terus ada regenerasi yang bisa melayani Tuhan. Kita akan akhiri di dalam doa. Sebelumnya kita naikkan pujian nomor 9 tadi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Untuk mengingatkan saudara, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana, kita perlu mengulurkan tangan, saling mengasihi, saling melayani sebagai tubuh Kristus. Kita naikkan pujian nomor 9, berjuta jiwa tidak tahu kemana akan pergi. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih
Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Sekali lagi berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, melayani, mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mari kita berdoa. Kiranya puji-pujian ini mengingatkan kami, kalau Kristus ada di dalam diri kami masing-masing, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, maka kami akan hidup saling melayani, saling mengasihi. Namun ketika kami hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak ada Kristus, maka kami akan saling menggigit, menelan, saling membinasakan seperti binatang. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, agar segala apa yang kami pahami, kami mengerti, kami boleh lakukan dengan pertolongan-Mu, sehingga jemaat-Mu menjadi kesaksian dan orang melihat mulai dari keluarga kami, untuk saling melayani orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua menantu, saling mengasihi satu dengan yang lain, sampai di dalam masyarakat dan gereja Tuhan di tempat ini. Kalau kami tidak melakukannya, tidak heran terjadi perpecahan, perdebatan, dan saling membinasakan. Biar Engkau tolong setiap kami, agar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen mula-mula di kota Galatia juga boleh menjadi peringatan bagi kami, dan kami boleh praktekkan, agar akhirnya Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, karena sakit, karena kelemahan tubuh tidak bisa hadir. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Untuk Naomi yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan juga menolong Diki, Natali yang merawat. Kami berdoa untuk setiap pengobatan boleh membawa kesembuhan. Demikian juga untuk Pak Rudi, suami Ibu Irma, dalam kondisi usia lanjutnya dengan segala kelemahan tubuhnya, Tuhan juga menopangnya. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain sudah Tuhan pulihkan, yang masih sakit dalam keadaan lemah tubuh, yang hamba-Mu tidak ketahui secara detail. Tuhan kiranya melawat mereka satu persatu. Engkau tahu bagaimana menolong memulihkan mereka, menguatkan iman mereka yang sedang kecewa, tawar hati karena relasi yang retak. Tuhan kiranya memulihkan, sehingga gereja-Mu boleh terus disempurnakan, bukan karena kami, tapi karena kami mau taat akan Engkau dan Roh Kudus yang berbelas kasihan kepada setiap kami. Banyak yang ingin kami bawa dalam doa. Tuhan, ajarlah kami terus berdoa tiap-tiap waktu, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang dari surga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersatu sejenak, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.